Hah, Agus Salim 8 Oktober 1884, 4 November tahun 1954. Lahir dengan nama Masyudul Haq berarti pembela kebenaran. Adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan juga sebagai Bapak Pandu Indonesia. Ia ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1961 melalui Keputusan Presiden Indonesia nomor 657 tahun 1961. 1. Pekerjaan yang ditekuninya adalah sebagai orator dan penulis. Agus Salim menguasai 4 bahasa asing di Eropa: bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Prancis. 2 bahasa asing di Timur Tengah: bahasa Arab dan bahasa Turki, serta bahasa Jepang. Pada tahun 1915, Agus Salim bergabung dengan Sarekat Islam dan menjadi pemimpin kedua setelah Umar Said Cokroaminoto. Peran Agus Salim pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia antara lain: anggota Volksra tahun 1921-1924, anggota Panitia 9 dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan yang mempersiapkan UUD tahun 1945, Menteri Muda Luar Negeri Kabinet Syahrir 2 tahun 1946, dan Kabinet 3 tahun 1947. Pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Arab, terutama Mesir pada tahun-tahun 1947. Menteri Luar Negeri Kabinet Amir Syarifuddin I dan Amir Syarifuddin 2 tahun 1947-1948. Menteri Luar Negeri Kabinet Hatta I dan Hatta II tahun 1948-1949. Di antara tahun 1946 sampai tahun 1950, ia laksana bintang cemerlang dalam pergolakan politik Indonesia, sehingga kerap kali digelari orang tua besar The Grand Old Man. Ia pun pernah menjabat Menteri Luar Negeri Indonesia pada Kabinet Presidensial dan pada tahun 1950 sampai akhir hayatnya dipercaya sebagai penasehat Menteri Luar Negeri. Pada tahun 1952, ia menjabat ketua di Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia. Biarpun penanya tajam dan kritikannya pedas, namun Haji Agus Salim dikenal masih menghormati batas-batas dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Setelah mengundurkan diri dari dunia politik, pada tahun 1953 ia mengarang buku dengan judul Bagaimana Takdir, Tawakal dan Tauhid Harus Dipahamkan, yang lalu diperbaiki menjadi keterangan filsafat tentang tauhid, takdir dan tawakal. Ia meninggal dunia pada 4 November tahun 1954 di RSU Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Namanya kini diabadikan untuk stadion sepak bola di Kota Padang. Sampai sekarang dikenal diplomat yang paling hebat yang pernah dilahirkan oleh Indonesia, Kiai Haji Agus Salim. Kiai Haji, gelarnya tidak hilang dan luntur dari beliau. Siapa diplomat sekarang yang menguasai 14 bahasa? Bersamaan dengan itu paham Al-Quran, hafal hadis. Perhatikan hebatnya beliau. Diundang untuk pidato di parlemen dunia, datang beliau memelihara jenggotnya. Begitu naik ke podium, para diplomat sebagian mengolok-olok dengan kalimat yang tidak biasa. Apa marah? Tidak. Karena paham isi Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 134. Wal kadhiminal ghaidha. Orang takwa itu sanggup menahan amarah. Diplomat takwa. Dengan ilmunya naik ke podium. Lihat kalimatnya. Tuan-tuan dan nyonya sekalian, seperti Anda ketahui bahwa saya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, kemampuan bahasa yang cukup beragam. Jangankan bahasa manusia, bahasa kambing pun saya nanti akan menafsirkannya. Saya mohon maaf pada kalangan kambing yang hadir di sidang yang istimewa ini. Saya akan bicara dulu dengan bahasa manusia, setelah itu saya jelaskan dalam bahasa kambing. Diam, merah, elegan. Selesai.